Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam materi yang berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang materi ekosistem. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Doa silakan dipimpin oleh Justin. Mulai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ahmad Kasogi, Ya. Fiska Apriliana, Hawa Destiani. Ya anak-anak, hari ini kita dimulai dengan belajar bahasa Indonesia dahulu, dengan tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran. Sebelum itu, Ibu mau tanya, kemarin kita sudah membahas mengenai teks non-fiksi. Siapa yang tahu apa itu teks non-fiksi? Oh, baik, Kayla. Berdasarkan kenyataan dan fakta. Ya. Tepat sekali jawaban Kayla. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Ada yang bisa memberikan contoh apa saja? Contoh dari teks non-fiksi. Ayo Faris. Sejarah, biografi, teknologi, geografi, apa lagi? Karya ilmiah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pokok pikiran yang terdapat dalam teks non-fiksi, ya. Bisa kalian cermati di sini. Dalam menentukan pokok pikiran, kita harus memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama yaitu deduktif, di mana pokok pikiran dapat kita temukan dalam awal paragraf. Yang kedua, untuk menentukan pokok pikiran, selain di awal teks atau awal paragraf, terdapat juga di akhir paragraf atau akhir teks. Yang ketiga yaitu campuran. Jadi kalau dalam campuran ini kita harus membaca keseluruhan. Di sini Ibu akan membagikan beberapa teks, akan kalian baca. Nah, silakan kalian baca. Di sini judul teksnya itu penemu mobil. Ini merupakan salah satu contoh dari teks non-fiksi. Coba kalian baca dulu setiap paragrafnya. Nanti kita bahas mengenai pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut. Silakan baca dulu, Nen. Nah, kalau sudah selesai, kita akan menentukan pokok pikiran yang terdapat dari teks non-fiksi ini. Di sini ada berapa paragraf? 3. Ada 3. Coba siapa yang sudah menemukan pokok pikiran dari paragraf 1? Oh, boleh, Justin. Silakan sebutkan. Mulai dengan usia seorang pria. Nah, benar sekali ya, tepat sekali
pembuatannya. Pokok pikiran pada paragraf pertama yaitu penemuan mobil dimulai dengan usaha seorang Austria yaitu S. Markus pada tahun 1875. Jadi menentukan pokok pikiran tadi sudah Ibu jelaskan. Ada yang terdapat di awal paragraf, ada yang terdapat di akhir paragraf atau teks, atau kita baca keseluruhan dahulu baru mendapatkan pokok pikiran. Nah, tadi kita sudah menentukan materi pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang selain membuat atau menentukan pokok pikiran, kita dituntut untuk membuat kalimat tanya dari teks non-fiksi ini. Ya, coba masih ingat siapa saja yang masih ingat kata tanya? Yo, siapa? Apa Kaila? Siapa? Lagi? Kapan? Apa? Bagaimana? Di mana? Nah, itu kata-kata tadi merupakan contoh kata tanya. Dari yang kalian sebutkan, coba buat kata tanya, buat kalimat tanya dari paragraf nomor 1. Kan pada paragraf pertama. Sekarang Ibu mau tanya siapa yang sudah menemukan pokok pikiran paragraf kedua? Oh, ayo ya, Faris. Sejak saat itu mobil menjadi sebuah penemuan. Nah, di sini lagi pokok pikiran lagi-lagi terdapat di awal paragraf. Yang ketiga, Kaila. Bentuk dari mobil seperti itu yang akan mendapat hak paten dari negara Amerika Serikat. Nah, jadi untuk menentukan pokok pikiran, kalian harus membaca terlebih dahulu teks tadi, dan pokok pikiran terdapat kadang di awal paragraf dan kadang juga ada di akhir. Untuk paragraf campuran, kalian baca keseluruhan dahulu. Sampai di sini paham? Selain menentukan pokok pikiran, kita dapat membuat kalimat tanya. Kita dapat membuat kalimat tanya. Ada yang masih ingat kata tanya? Apa saja? Kapan? Kapan? Siapa? Bagaimana? Buat kalimat tanya dari teks non-fiksi yang sudah ada. Ya, Hawa, apa kalimat tanyanya? Berasal dari manakah S. Markus? Apakah benar kalimat tanya yang dibuat Hawa? Benar. Jawabannya di mana? Coba. Berasal dari mana S. Markus? Berasal dari Austria. Itu cara kita membuat kalimat tanya. Kita perhatikan dulu kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf. Kemudian kita baru dapat menentukan kata tanya apa saja yang dapat digunakan. Di sini ada kata Austria. Austria itu merupakan keterangan tempat. Dari itu Hawa menggunakan kalimat dari manakah S. Markus berasal. Ada yang bisa lagi membuat kalimat tanya? Sudah, kalau tidak ada, kita bahas LKPD. Di sini ada perintahnya, bacalah teks non-fiksi berikut ini. Nah, yang pertama
Ya, tepat sekali. Silakan duduk. Yang lain sama? Sama. Selain menentukan pokok pikiran, tugas kita tadi selanjutnya yaitu membuat kalimat tanya. Tepat sekali, membuat kalimat tanya. Coba siapa yang sudah selesai? Ya, silakan bacakan. Baca sini benar. Coba yang lain. Bertanya.
secara keseluruhan. Nah, dalam muatan IPA, jenis penggolongan hewan berdasarkan makanannya apa saja tadi? Herbivora,